Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bapak Ibu di dalam Tuhan, banyak sebutan Tuhan yang kita kenal yang dijelaskan dalam firman Tuhan. Kita kenal Tuhan El Shaddai dan lain sebagainya, Tuhan kota benteng, perlindungan yang teguh, dan lain sebagainya, sehingga itu seringkali ditempel dalam stiker-stiker di mobil. Nah, barangkali yang lekat dalam pikiran orang-orang percaya adalah sebutan Tuhan yang menyatakan bahwa karakter Tuhan itu sebagai pelindung, penjaga, yang mencukupkan dengan berkat-berkat yang melimpah, dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi di pagi hari ini kita akan melihat bahwa ternyata Tuhan itu sebagai pelatih orang percaya untuk terus berada dalam satu kesiagaan, bahwa dia mau kita orang-orang yang tangkas, yang siap sedia melakukan sesuatu dalam kondisi yang tidak mengenakkan sekalipun. Kita baca di Hakim-Hakim 3 ayat 1, 2, dan 4. Hakim-Hakim 3 ayat 1, 2, dan 4. Nah, demikianlah firman Tuhan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan, mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengar perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Jadi ceritanya sampai akhirnya ketika orang Israel menduduki tanah Kanaan karena ketidaktaatan untuk menghabiskan seluruh orang yang tinggal di daerah Kanaan oleh suku-suku bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua, itu sampai akhirnya ada beberapa suku yang memang masih tinggal di sana, hidup berdampingan, dan pada akhirnya suku-suku bangsa yang asli Kanaan tersebut yang membawa orang Israel untuk tidak taat kepada Tuhan. Tetapi ternyata kesempatan ini dipakai Tuhan dalam firman Tuhan di Hakim-Hakim ini untuk mereka dilatih berperang, katanya. Nah, kita melihat satu karakter yang luar biasa dari Allah kita yang menghendaki ternyata setiap anak-anaknya bukan hanya terjagai dalam satu kenyamanan, terjagai dalam satu ketenangan hati, tetapi pada saat tertentu Allah ingin menyaksikan bahwa kita orang-orang yang sigap, yang tangkas, dihadapkan pada satu persoalan. Firman Tuhan di situ katakan bahwa tujuan Allah adalah yang pertama, menanamkan pikiran bagi keturunan Israel, yang tentunya dia bisa jadi sudah melupakan bagaimana Allah yang besar itu memimpin setiap pertempuran dan memberikan kemenangan yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Di sini memberikan satu nasihat bahwa di dalam keturunan Israel harus memiliki satu kepastian hati bahwa dia berada di tanah itu oleh karena pilihan Tuhan. Demikian juga kita, setiap anak Tuhan, dalam kondisi apapun, Tuhan izinkan kita melewati satu kondisi yang pasang surut, yang tidak nyaman. Sebenarnya Allah ingin kita memiliki satu keyakinan diri dalam kondisi apapun, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Dengan keyakinan itu, kita tetap percaya bahwa Allah senantiasa ada di dalam hidup kita, dan Dia menyertai kita dalam perjalanan apapun.
Terus yang kedua adalah tujuannya mengingatkan mereka kembali akan perintah-perintah Tuhan yang disampaikan kepada hambanya Musa. Anak-anak Tuhan harus senantiasa hadir mengenal kemauan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Di tengah kondisi yang barangkali menyulitkan, kondisi yang tanpa kepastian, tetapi kita tetap dalam komandonya Tuhan. Ketika kita datang kepada Dia, kita pasti mendapatkan perintah-perintah Tuhan. Dan itu yang harus senantiasa hadir dalam pikiran kita untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Dari sisi yang lain, Allah memang menghendaki setiap anak-anaknya tidak menjadi anak-anak yang gampang. Anak-anak yang tanpa mengalami satu persoalan di dalam hidup tidak akan membentuk mereka menjadi anak-anak Allah atau huios, anak-anak yang berharga di mata Allah. Hal itu disampaikan dalam Ibrani 12 ayat 6-8, demikian firman Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi anak-anak gampang itu bukan anak Allah, gitu ya. Jadi kalau kita mindset kita selalu berpikir bahwa di dalam Tuhan ada kenyamanan senantiasa, terbebas dari masalah, dan seolah-olah kita memikirkan dengan jalan kita akan mengalami lompatan iman, itu salah. Yang benar adalah lompatan iman, kita mengenal keberhargaan Allah dalam hidup kita, justru ketika kita dalam didikan Tuhan, kita berada dalam ganjaran Tuhan yang menjadikan kita hidup semakin bergantung kepadanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa.